supaya sama-sama dikira kalau hacker sesama hacker kan mungkin ada pengertian begitu kan. Saya buat saja, saya email 3 jam 4 jam dibalas. Lucunya dibalas dengan link menuju dark web. Reasoning yang menurut saya pribadi masuk akal yang akan saya sampaikan, tadi juga sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya, yang basisnya juga saintifik, ya, basisnya juga pengalaman-pengalaman. Jadi insya Allah ini tidak lempar bola liar yang kemana-mana gitu. Jadi insya Allah sesuatu yang bisa untuk kita pertajam, suatu analitik lah. Nah tadi sudah disampaikan ransomware itu ya semata-mata di belahan dunia manapun itu adalah ransom, tebusan. Jadi kalau itu kemudian donasi, ya ini agak aneh. Ya kemudian saya kemarin juga menyampaikan di beberapa podcast itu, saya termasuk yang tidak percaya brand Cypher ada, gitu ya, pernah ada grup ini. Karena kiprahnya baru sekitar bulan Juni ataupun belum lama ini. Jadi ini rebranding ataupun kelompok baru yang menggunakan deploy dari Lockbit yang sudah memang dipublish, deploy-nya itu ada. Kita pun bisa buat grup Pak Roy. Kita buat grup nanti mungkin namanya Brainwash gitu ya, kita lakukan serangan yang sama dengan Lockbit 3.0 itu juga bisa ya. Itu bawahnya Brainwash ya. Ini artinya sesuatu yang janggal sejak awal. Kemudian kemarin kalau kita masih yang lama Pak, masih ya. Kemudian kalau kita mengamati rapat kerja Komisi 1 dengan Kominfo, dengan BSSN, dengan Telkom, itu nampak ada kebingungan yang luar biasa sehingga mereka lempar tanggung jawab. 3 jam itu membahas siapa yang seharusnya backup, sangat tidak produktif. Ya, jadi betapa ada gap kompetensi, ini harus ngapain tidak tahu sehingga diskusinya di seputar-seputar itu. Nah kemudian coba merangkum kejanggalan yang diumumkan oleh brand Cypher dari minta tebusan katanya $8 juta. Ini tebusan tidak lumrah ya. Dari 700 studi ransomware itu rata-rata 247.000 US dollar tebusan. Tiba-tiba 8 juta. Hanya ada 2 kemungkinan, ini adalah serangan target. Jadi bukan serangan ransomware yang masuk ke jaringan. Umumnya kan dia masuk jaringan dan dia tidak tahu ini ada di mana. Yang mengasih tahu adalah broker ataupun orang dalam lah, insider. Ini data pemerintah Indonesia, harganya sekian, ini berharga sekali. Oh ya, saya jual $8 juta. Itu kemungkinan kecil. Jadi kalaupun ada $8 juta itu yang targeting. Jadi sejak awal sudah aneh, $8 juta itu terlalu besar. Rata-rata 247 US dollar. Jadi sejak awal sudah aneh, ditambah keanehan lagi, tiba-tiba mereka berbalik ingin memberikan secara free, secara cuma-cuma, bahkan membuka kotak donasi. Ya. Kotak donasi dengan Monero, dengan kripto. Ya. Di pertengahan itu saya sempat saking penasaran gitu ya, saya email saja, kan ada alamat emailnya. Alamat emailnya @cyberfield.com, itu email dunia gelap memang, untraceable, itu email yang digunakan itu. Untuk email itu saya buat juga Pak di cyberfield.com gitu, supaya sama-sama dikira kalau hacker sesama hacker kan mungkin ada pengertian begitu kan. Saya buat saja, saya email 3 jam 4 jam dibalas, lucunya dibalas dengan link menuju dark web. Ya saya klik itu .onion kan, isinya adalah pernyataan yang viral itu Pak, yang pertama. Itu jadi saya dapat kira-kira 6 jam sebelumnya, besoknya kemudian viral. Pernyataan semakin aneh, mereka bilang tidak ada muatan politik, ini tidak ada intervensi, ini keputusan pribadi kita akan memberikan secara free. Pertanyaan saya, siapa yang nanya? Siapa yang nanya kan gitu. Ini seperti anak kecil datang ke kita itu kan, terus iya, tiba-tiba mungkin anak saya masih kecil, tiba-tiba maaf ya tadi makan permen 2 gitu. Ini kan mengakui kesalahan, membuka tabir yang kita nggak tanya kan gitu. Jadi semakin janggal. Kemudian kalau saya ya, ini sesungguhnya brand Cypher siapapun itu, kalaupun ada ya, itu sudah dibayar. Itu pertama. Siapa yang membayar adalah orang yang memesan. Siapa yang memesan ini adalah orang-orang kelompok higher profile dengan profil politik yang tinggi. Kemudian juga bukan politik yang tinggi adiluhung ya, tapi elit-elit tertentu lah ya. Kemudian punya kemampuan finansial yang punya kepentingan terhadap data-data tertentu.
yang takut data-data tertentu tersebut kalau publish akan berbahaya bagi mereka. Karena sebagian besar ditargetkan untuk dicuri, dihilangkan. Sebagian besar kan ini akan habis masa jabatan. Jadi butuh landing yang smooth, yang namanya harum lah sepanjang masa besok gitu. Jadi ini yang mencoba meminjam namanya Brain Saver yang baru tadi, yang kiprahnya baru oleh Prof Sugi tadi, baru pertengahan Juni, betul. Saya juga cari sekitar itu saja. Kemudian, nah ini yang penting ya, ransomware itu biasanya menggunakan jasa initial access broker untuk membuka pintu menuju sistem, bukan pintu fisik ya, pintu menuju PDN. Karena mereka tidak ingin ketahuan, ilmu mereka juga bukan fokus di sana, ilmu mereka. Jadi inisial itu bisa jadi memang orang yang jatuh hacking jaringan bisa. Kedua yang paling mudah ya, itu melakukan social engineering ya, memanfaatkan kealpaan dari admin yang di sekitar PDN. Dia mungkin ngeklik undangan pernikahan, mungkin ngeklik ya itu pengalaman mungkin ya kita ngeklik update dari PDF software dari Microsoft dan segala macam. Atau ketiga, insider. Nah ini bisa, ini yang menurut saya lebih masuk akal, insider. Jadi inisial brokernya adalah orang dalam, ordal tadi, membukakan pintu, masuklah yang Brain Saver, kalaupun ada itu ya, pokoknya masuk dia, kemudian deploy atau istilah teknisnya dia install Lockbit 3.0 terenkripsi lah, nah, gitu. Nah kemudian sekarang ditawarkan data enkripsi. Kunci yang kemudian ini mereka menunggu ya, Brain Saver itu menunggu, mereka menunggu pengumuman resmi dari Kominfo, second party bilangnya, kalau kunci ini bekerja dan mereka sudah berhasil mengamankan seluruh data, maka kita akan hapus secara permanen, kata mereka. Kedua, kalau Kominfo melakukan recovery sendiri tanpa kunci yang mereka berikan dan juga kemudian menggunakan jasa pihak ketiga, maka data akan dihapus katanya. Ini kata mereka. Jadi yang ingin saya sampaikan, 2 poin penting. Menurut saya ada high profile group, elit, punya kemampuan politik, punya kemampuan finansial. Mereka punya target data-data tertentu. Ya menjelang landing ini mereka ingin smooth, ya, ingin namanya harum. Maka ingat data-data di sana kemarin 56 kementerian dan setingkat seluruhnya, ada 211 yang terkena ya. Setahu saya Bawaslu di sana. Ya, bisa kita nalar ya. Jadi pelanggaran pemilu ada di sana. Ada kemudian Kemendagri belum bersuara, tapi kalau iya data-data ada di sana. Ya, ini sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, di saat bersamaan di hari-hari yang sama dipublish di website bocoran data itu yang menjual bridgeforum.st itu data-data Inavis, data-data BIN, data-data BAIS, data-data Polri. Data-data Polri mohon maaf baru berumur 20 Juni 2024 sudah dijual di sana. Data-data BAIS itu kemarin podcast di tempat Bang Refli, Bang saya download sampelnya ada nama Bang Refli. Lagi demo di sini satu paragraf yang dibahas ini dan seterusnya. Ini tuh gambaran. Itu data seperti itu banyak sekali di PDN.